Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba membantu menjelaskan tentang tugas ya, Microsoft Excel yang rilis. Jadi dari classroom yang sudah dibuka, di situ ada lampiran tugas individu Microsoft Excel. Ya. Nah, di situ silakan diunduh. Kemudian nanti bisa muncul tampilan seperti ini atau dokumen seperti ini. Ya, jadi ada nama, kemudian rumus, soal satu, soal 2, 3, dan 4, kemudian data. Nanti kita akan coba bersama masing-masing soal. Nah, yang perlu saya jelaskan dulu pertama tentang nama ya, biodata ya di awal ini. Ini silakan untuk di awal ini silakan diisi nama, NIM, dan prodi. Ya. Nama, NIM, dan prodi. Ya, sesuaikan dengan data masing-masing. Kemudian rumus ini adalah rumus yang wajib dipakai. Ada 15 plus ya. Plusnya ini ada 1. Totalnya ada 16. Nanti kita akan gunakan 16 rumus ini untuk mengerjakan ke 4 soal. Gitu. Kemudian untuk soal yang pertama, kita akan mulai kerjakan. Nah, di sini kita punya data. Ya, data, kemudian di sini ada omset ya. Ada omset-omset dan juga ada nilainya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi isian yang berwarna merah muda ini. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung total omset. Kita kerjakan dari sini ya. Total omset, totalnya kita akan lihat berarti dari ketiga bulan tersebut. Jadi kita lihat total omset dari tenaga karyawan namanya Ariel ini. Kita akan hitung gunakan rumus yang pertama yaitu sum. Oke. Kemudian kita geser ke kolom D ya, baris keempat, geser ke sampai kolom F baris keempat. Oke, kemudian enter, lalu kita terapkan ke bawah. Caranya bisa uh, drag and drop seperti ini. Kalau kita klik 2 kali, maka bisa diterapkan untuk sampai bawah. Kemudian rata-rata ya atau average kita akan kerjakan dulu. Rata-rata dari ketiga omset tersebut. Jadi ada bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga. Rata-ratanya kita pakai rumus average. Kemudian kita seleksi, lalu kita kurung, tutup, kemudian itu akan ditarik ke bawah, ketemu rata-ratanya ya. Kemudian di sini status. Nah, status ini nanti kita abaikan dulu, kita kerjakan setelahnya. Kita akan coba cari kerjakan yang bawah sini nih. Nah, di sini kita lihat banyaknya karyawan atau karyawati. Nah, kita bisa lihat rumus yang ketiga. Kita akan pakai count ya. Count. Nah, ini karena value, isi dari value-nya adalah teks, maka kita tambahkan A. Count A. Itu kemudian kita select value-nya, lalu kurung tutup. Enter. Nah, temu totalnya adalah 10 ya. Jadi ini berfungsi untuk mengetahui jumlah ada berapa data di dalam seleksi yang kita pilih. Kita lihat di sini omset paling tinggi, berarti kita cek omset yang paling tinggi, kita bisa gunakan nilai fungsi max ya. Jadi max dari total omset, kita seleksi seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini
Omset yang paling tinggi adalah 59.750 dipegang sama karyawan namanya Hesti. Itu. Kemudian omset yang paling rendah kita gunakan yaitu min. Ya. Ini untuk mengetahui nilai terendah dari data atau seleksi yang kita tentukan. Ini adalah 23. Ya. 23 juta. Begitu kemudian di sini ada jumlah omset karyawan. Nah, ini di sini kita lihat karyawan ya. Karyawan berarti karyawati ini beda ya. Ini karyawan, kalau karyawan berarti laki-laki, kalau karyawati berarti perempuan. Kita bisa lihat di sini ada isian data jenis kelamin. Kita akan gunakan ini untuk pembeda. Untuk membeda antara masing-masing baris. Yang pertama kita akan gunakan rumus count if. Count if. Sebelum ke sana nih saya urutkan aja nomor 6 ini if ya. Kita kerjakan ini dulu. Nomor 6, jika status ini berisi keterangan status, ini ada ya. Jika omset lebih dari 30 juta maka mendapat bonus. Kalau enggak lebih dari 30 juta maka tidak dapat bonus. Nah, ini kita lihat dari total omsetnya. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus if sama dengan, kemudian kita pilih if. Nah, kemudian kita pilih sini yang kita gunakan sebagai acuan G4 ya. G4 kemudian lebih dari 30 juta. Berarti kita ikutin ya, lebih dari 30 juta. Kemudian kita tulis di sini 30 juta. 30 0,0,0,0,0. Betul ya? Kita lihat cek nolnya berapa. Betul ya, 30 juta. Itu kemudian kita tulis titik koma. Nah, ini kita pilih value if true. Nilai jika benar. Kita kasih string seperti ini. Kemudian mendapat bonus. Dapat bonus. Kemudian tidak dapat bonus. Oke, kurung tutup, enter. Ini kita bisa geser dikit kolomnya biar agak lebar. Ini hasilnya untuk baris ini Ariel ini dia tidak dapat bonus karena memang dia 25 juta. Kita terangkan ke bawah. Nah, ini ya. Akan muncul di sini dapat bonus. Dapat bonus ya. Karena dia lebih dari 30 juta sesuai dengan keterangan dari status. Mungkin kita rapikan. Oke. Jadi selanjutnya kita akan kerjakan. Di sini kita diminta untuk menghitung jumlah omset karyawan, berarti laki-laki ya. Kita bisa gunakan kolom ini untuk menghitung berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk pengerjaan ini kita pakai yang ini ya, yang nomor 8 kita pakai sum if. Okay. Kemudian kita seleksi range-nya. Ini yang kita pakai. Range kita pakai, kemudian kriteria kita gunakan string seperti ini, lalu kita pilih L. Itu kemudian sum range yang kita mau jumlah. Nah, kita seleksi seperti ini. Gitu ya. Jadi range ini untuk area yang akan digunakan untuk seleksi, kemudian ini kriterianya yang menggunakan yang berjenis kelamin laki-laki atau L ya. Ini
Kemudian sum range, ini jumlah range yang akan dijumlah berdasarkan kolom tersebut. Kemudian enter, turun tutup, lalu enter. Ketemu jumlah omset karyawan. Laki-laki itu dia punya totalnya adalah 186.750.000. Kemudian karyawati berarti yang P ya, yang perempuan ya. Kita pilih sum if, kemudian kita seleksi range-nya, lalu kita pilih kriterianya P gitu ya. Ini harus sama ya, karena kan dia kapital, berarti kita pakai kapital juga. Kemudian range-nya kita pilih total, lalu kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini ya. Berarti kalau dilihat di sini lebih banyak omset yang didapat oleh laki-laki daripada perempuan. Gitu. Kemudian banyaknya pegawai yang, oh maaf, ini harusnya yang mendapat bonus ya. Yang dapat bonus. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan count if. Nah, ini yang count if ya. Kalau ini pakai yang nomor 7 nih. Kita pakai count if. Oke, sama dengan count if. Oke. Kita seleksi range-nya. Kemudian kita mau hitung kriterianya adalah dapat bonus. Ini harus sama ya. Kalau enggak. Ini yang dapat bonus ada 6. Mungkin datanya kalau seperti ini sedikit, kita nggak perlu, kita nggak perlu ini ya, pakai rumus mungkin kelihatan ya berapa. Tapi kalau datanya sampai ratusan ribuan data, kita harus pakai rumus ini untuk membuat akhirnya kerja kita efisien. Begitu, ini soal yang pertama udah selesai. Oke ya, soal pertama udah selesai. Silakan nanti sebelah kanan sini ada pengisian nilai, ya, pengisian nama dan nilai. Jadi sebelah sini mungkin ya. Ada nama, NIM, dan prodi, lalu di bawahnya ada nilai. Nanti itu untuk penilaian saya. Jadi silakan juga diisi nama, NIM, dan prodi gitu di masing-masing soal. Oke, kemudian yang kedua, di sini kita diminta untuk menyesuaikan. Di sini kan awalnya berantakan nih. Nah, kita bisa buat dia menjadi kecil semua, besar semua, dan besar di awal kata. Gitu ya. Oke, yang pertama kita akan gunakan lower ya. Kita akan gunakan lower. Jadi ini kalau kita lihat, ini nggak kita pakai. Ya, udah gitu kita pakai tadi ya. Oke, kemudian yang ini kita menggunakan lower. Klik, kemudian ini ya, kita udah dapat saja, karena ini pakai 3 aja. Oke, kemudian huruf besar ini dia pakai upper ya, kapital semua. Oke, kita seleksi, tutup, enter. Kemudian kalau ini kita pakai proper, caranya sama, proper, kemudian kita pilih datanya, lalu ini sudah sesuai, dan memang kadang kita dibutuhkan tuh ya penggunaan fungsi ini, di mana datanya masih
acak-acakan, belum sesuai dengan keinginan, kita bisa gunakan rumus ini untuk membuat jadi lebih pas. Ya. Kemudian soal yang ketiga. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi ya. Silakan buat ID dengan format nama, divisi, dan tahun lahir. Nah, ini ya, nama, divisi, dan tahun lahir. Kita akan buat ID card-nya, nomor ID card-nya ya. Kita buat menggunakan rumus yang ke-10 ya. Concatenate. Itu, kemudian kita pilih nama dulu, Ruben. Dan kemudian karena dia ada dash-nya ya, ada strip-nya, kita buat teks kedua begini. Seperti ini. Lalu kita pilih divisi R, kemudian titik koma, kita kasih titik lagi, dash lagi, kemudian titik lagi, lalu tahun lahir. Kemudian kita, nah ini ya, dia udah sesuai nama, divisi, dan tahun lahir. Satu dua kali, dia akan muncul di bawah. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi 3 karakter pertama dari nick seorang ini. Kita akan ambil 4-7, kemudian 2 karakter terakhir. Nah, kita gunakan, silakan sesuaikan dengan kebutuhan kolom. Nah, ini ya. Yang pertama kita pakai rumus yang ke-16 nih. Left, mid, sama right. Nah, ini kita pilih sama dengan, kemudian karena pertama ya, berarti kiri ya. Left. Kemudian kita pilih teksnya. Lalu kita gunakan karakternya berapa yang kita ambil, 3. Tutup, 1, 2, 3. Kita dapat 3 karakter pertama. Gitu ya. Kemudian 4-7. Jadi kita pilih mid. Oke. Kemudian kita pilih teksnya, ini kita pakai nick ini. Kemudian kita hitung karakternya dari ke-4, kemudian sampai ke-7. Enter. Nah, ini kita dapat karakter ke-4 sampai ke-7. 2 kali, kemudian, nah, ini ya. Lalu 2 karakter terakhir kita pakai yang left. Oh maaf ya, kanan ya, right. Pilih, kemudian kita tulis berapa, 2 ya, 2. Enter. Kemudian, oke. Begitu. Selanjutnya silakan diisi ya, ada biodatanya di sebelah kanan. Di data kalian muncul nama, name, prodi, dan nilai, nanti nilai yang saya yang mengisi nanti. Selanjutnya untuk kolom distributor, nah ini di sini kita akan gunakan halo up ya. Kita pilih halo up, kemudian kita seleksi value-nya. Nah, ini kita tulis sampai 13, kemudian kita kunci. Ini pastikan dua-duanya ya, G4 dan G13-nya kita kunci. Oke. Kemudian kita pilih tabel array-nya. Nah, ini kita seleksi yang bawah sini. Oke. Kemudian kita pilih 4, kita kunci. Kemudian kita row index 6-nya kita pilih garis kedua. Lalu kita pilih 0, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini ya. Dapat selesai semua untuk laporan kas. Oke ya, jadi berikut tadi penjelasan saya dari soal 1-4. Jadi semoga lancar ketika nanti mencoba. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.